Salam satu darah Dayak. Kembali berjumpa, lama tak berjumpa dengan kawan-kawan sahabat Lewu. Jadi kita hari ini mau karena mendengar kabar duka yang begitu dalam, kita kehilangan sosok salah satu tokoh pendiri Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Sabran Ahmad atau kakek. Kita bersama kakek Sabran Ahmad yang baru saja meninggal di tanggal 27 April 2021. Kita turut berduka yang sangat dalam. Sekiranya kakek Sabran Ahmad diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitasnya, bahkan dan untuk meneruskan perjuangan para pendiri Kalteng, yaitu salah satunya kakek kita Pak Sabran Ahmad, bahwa tugasnya bukan hanya selesai pada saat Kalteng ini berdiri, karena tujuan juga dia mendirikan Kalteng, saya juga ada baca dan pernah berbincang bahwa alasannya karena ada kemiskinan, pendidikan yang tertinggal. Dan banyak hal, dan itu tujuannya Kalteng itu berdiri. Dan kami pikir juga, atau kami rasa juga bahwa tugas itu belum selesai, dan saatnya generasi muda yang selanjutnya yang melanjutkan tugas dari kakek kita, bue kita, almarhum Pak Sabran. Jadi sedikit yang kita mau sampaikan bahwa peran dari Pak Sabran juga sebagai pendiri, kan kita mau cerita kejadiannya juga, dan sedikit mereview bahwa Pak Sabran ini lahir di Kuala Kapuas 31 Desember 1930 dan meninggal 27 April 2021 di umur 90 tahun. Dan selain sebagai tokoh adat, Pak Sabran juga sempat sebagai ketua DAD dan merupakan salah satu perintis berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kita tahu di tanggal 27 April yang lalu Pak Sabran meninggal karena menderita komplikasi jantung dan ginjal. Itu yang kita dengar ya, mungkin mohon maaf kalau memang ada salah. Yang dalam pemberitaan kita tahunya yang seperti itu. Jadi Kalimantan Tengah itu resmi menjadi provinsi otonom sejak 23 Mei 1957. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, yang sebelumnya cuma ada 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Nah, ini Pak Sabran ini salah satu pendiri Provinsi Kalimantan Tengah melalui yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang bernama Panitia Penyalur Hasrat Rakyat yang dibentuk pada tahun 1953. Pada saat itu Pak Sabran ditunjuk menjadi sekretaris Panitia Penyalur Hasrat Rakyat. Dan saya ada beberapa kutipan Pak Sabran juga yang saya copy di media online. Pada saat itu dia berbicara di RRI, di radio, dan perjuangan Kalteng ini tidak memakai kekerasan. Ini yang penting. Kita berjuang atas dasar undang-undang, atas dasar permintaan, atas permohonan, atas kerelaan. Jadi kita berjuang tidak memberontak. Tidak ada dengan darah perjuangan Kalteng, hanya dengan undang-undang. Kita mempelajari dan lain sebagainya. Kita meminta berdasarkan undang-undang untuk menjadi daerah otonom, tuturnya kepada RRI Kamis 23 Mei 2019. Dan ada beberapa informasi juga. Pak Sabran menambahkan pada 1956 diadakan Kongres Rakyat Kalteng yang pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam kongres tersebut hadir tokoh-tokoh dari 3 kabupaten, Barito, Kapuas, dan Kota Waringin. Kesimpulan kongres meminta Kalteng segera diberikan oleh pemerintah pusat, mengingat masyarakat Dayak itu masih ketertinggalan, masyarakat Dayak masih miskin, pendidikan sangat jauh, lembaga pendidikan tidak ada, ujarnya. Dan Pak Sabran juga menjelaskan batas yang dituntut, yaitu sebelah timur Kalimantan Tengah berbatasan dengan Sungai Tabalong, Pegunungan Meratus yang sekarang menjadi Barito Timur, sementara batas barat di Sungai Jelai. Setelah menyampaikan tuntutan tersebut ke Jakarta,
permintaan Badan Pekerja Kongres disetujui oleh Menteri Dalam Negeri pada 23 Mei 1957 diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah swastantra Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, baru diumumkan resmi oleh Gubernur Eta Milano pada peresmian pemancangan tiang pertama pembangunan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957. Jadi saya lupa ingat. Sebelumnya juga pernah berdiskusi dengan Pak Sabran juga. Dia menceritakan pada saat itu mungkin umurnya 80-an ya. Dia menceritakan bahwa pada saat jadi panitia pembentukan itu, mereka itu sangat muda. Saya lupa apakah itu mungkin nanti bisa ada yang kasih informasi di komentar. Apakah pernah dengar ceritanya, apakah di bawah umur 20, kalau nggak salah di bawah umur 20 atau mungkin 20-an lah gitu. Mulai memperjuangkan itu. Iya, sangat muda itu jadi pada saat menempuh pendidikan di Banjarmasin, diskusi-diskusi pemuda pada waktu itu, pemuda pelajar pada waktu itu, sepertinya Kalimantan Tengah ini harus ada dan orang-orang Dayak harus memisahkan diri dari Kalimantan Selatan. Karena orang Dayak ini, ya kesimpulan yang disampaikan tadi, ketertinggalan, akses pendidikan tidak ada, dan banyak halnya kemiskinan juga menjadi salah satu faktor. Nah, bayangkan Pak Sabran pernah berkata dia datang ke tokoh-tokoh Dayak itu ditertawai, dibilang bercanda. Anak muda seperti kalian kok mau segala memisahkan diri, mau segala macam-macam. Jadi sepertinya cita-cita itu terlalu berat pada saat itu. Jadi dia ditertawai. Seiring berjalannya waktu, kata Pak Sabran waktu itu, dia bercerita dengan kami, presiden saya pada waktu itu, mendekati pada saat hendak dilaksanakannya kongres ini, yang memunculkan bahwa kesimpulan untuk Kalteng segera dibentuk, meminta pemerintah pusat segera membentuk Kalimantan Tengah. Itu tokoh-tokoh Dayak baru datang berkumpul. Tapi terlepas dari itu, tokoh Dayak, masyarakat dari berbagai latar belakang yang merasa bahwa putra-putri Kalimantan Tengah bersatu, juga memikirkan pemikirannya bahwa Kalimantan Tengah harus berdiri sendiri. Dan yang salah satu poinnya yang tadi, bahwa saya sangat respect bagaimana anak muda atau pelajar bisa berpikir seperti itu yang luar biasa. Kadang-kadang kan kita anak-anak muda juga, wah itu terlalu berat pemikirannya sampai untuk membentuk provinsi, dan tantangannya begitu. Walaupun tidak berdarah apa yang disampaikan Pak Sabran waktu itu, cuma memang mereka mempelajari undang-undang, mempelajari aturan, sehingga memang mereka tidak melakukan pemberontakan, tapi berdasarkan undang-undang, sehingga akhirnya kita berdiri di Provinsi Kalimantan Tengah ini dengan mengelola sumber daya alam kita sendiri, dan kita lihat pembangunannya, dan itu buah dari pemikiran almarhum dan kawan-kawannya pada waktu itu. Kiranya anak muda terus bisa memperjuangkannya, dan saya salut. Sebagai anak muda saya iri karena prestasi Pak Sabran yang begitu besar itu merupakan tantangan bagi anak muda Dayak sekarang ini. Mungkin ada kasih tanggapan? Ada, saya menambahkan sedikit penjelasan ya. Almarhum kakek Sabran Ahmad ini merupakan sosok panutan dan kebanggaan bagi kita selama ini, karena beliau selalu memberikan pembelajaran dari pengalaman beliau untuk kita kaum muda ini, yang boleh dikatakan sebagai penerus agar Provinsi Kalimantan Tengah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Di sini juga beliau sempat berpesan agar nanti untuk kedepannya kita selaku penduduk Kalimantan Tengah agar tidak menjadi pembantu di rumah sendiri. Nah ya, itu pesan dari beliau. Jadi kita ini sebagai kaum muda ini, pemuda-pemudi yang ada di Kalimantan Tengah ini, kita harus pintar dan bersemangat untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai ini agar bisa menjadi
lebih baik lagi. Ya. Dan mungkin itu karena lama kita nggak muncul ya, Iya, kan, berbagai lama kita- kesibukan, jadi kita muncul di sini bukan mungkin konten ini merupakan menyampaikan salah satu ucapan berbelasungkawa. Ya, yang Kita segenap kreator channel YouTube Lewu Lewu sangat bersedih, sangat berduka. Kita kehilangan sosok, kita kehilangan orang tua yang sangat kita cintai, sangat kita banggakan, yang menjadi inspirasi bahwa orang-orang Dayak itu mampu berpikir yang membangun, seperti yang selalu dicontohkan untuk bagaimana putra daerah atau orang Dayak itu jangan menjadi pembantu di rumah Pembantu, sendiri. ya, di rumah Orang sendiri. ya, itu keras banget ya, keras banget. Mungkin itu. Ya. Salam satu darah. Dayak. 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 Dadah.